Halo, mantap gua bilang. Balik lagi di Cellular TV bersama gua, Abang Iki. Nah, hari ini kita akan sama-sama menyimak review Samsung Galaxy S20 Ultra yang udah gua pakai 1 bulan. Keep watching. Oke, jadi pertama kita mulai dari dimensi layarnya. Dimensi layar ini 6,9 inci, hampir 7 inci nih. Sementara panelnya itu udah mengusung Super Dynamic AMOLED dengan refresh rate tertinggi 120 Hz. Nah, tentunya dengan refresh rate tinggi itu ya, nggak 120 Hz, bakalan meningkatkan user experience kita selama menggunakan smartphone ini. Ini kayak lagi scroll home screen, terlihat nggak kebayang gitu. Terus kalau lagi browsing ya nggak nyari-nyari inian, sepatu apa-apa, tuh jadi nyaman di mata. Nah, dengan refresh rate 120 Hz tentunya bakal menguras daya baterai, teman-teman. Gue nonton film Korea, nggak drakor, satu episodenya 1 jam, gue cuma dapat 5 episode. Tapi ya ngapain juga gitu gue nonton film ya nggak pakai resolusi 120 Hz gitu. Emang nggak ngaruh sih kelihatannya kalau di film aja, kalau kita lagi nonton video. Gue doang lagi. Berbeda dengan varian S sebelumnya, pinggiran layar S20 Ultra ini udah nggak terlalu melengkung ya, cuman dikit gitu melengkungnya, kayak malu-malu mana gitu kan. Karena layarnya udah mengusung Super Dynamic AMOLED, jadi gambar yang dikeluarkan cukup adem dan lebih berwarna gitu. Jadi kalian nggak bakal bete buat mandangin smartphone ini lama-lama. Selanjutnya kalau bicara body, memang sih gede gitu. Tapi mau dipegang satu tangan atau 2 tangan enak-enak aja, meskipun smartphone ini jauh dari kata compact. Emang beda ya feelnya ketika megang smartphone dengan body gede lainnya gitu. Beda lah, ini mahal ini HP. Ini back covernya udah bermaterial kaca, baik depan dan belakang. Keduanya udah dilapisi proteksi Gorilla Glass 6 untuk melindungi smartphone dari goresan-goresan nakal. Nah, setelah kita puas ngomongin masalah desain, sekarang kita masuk ke bagian performanya. Samsung Galaxy S20 Ultra dibekali dengan chipset Exynos 990 dengan fabrikasi 7 nanometer. Ini merupakan chipset besutan Samsung terbaru yang membawa banyak banget improvement. Selain itu, chipset tersebut ditandem sama GPU Mali G77MP11 dan LPDDR5 memori yang tentunya makin mempertangguh performa S20 Ultra. Namun sayangnya, di Indonesia yang masuk cuma konfigurasi 128GB memori internal dan RAM 12GB. Kalau di US tahu gue itu keluar sampai 256GB untuk memori internalnya. Gue sih nggak tahu kenapa Samsung kayak pilih kasih gitu. Yang pasti mereka udah riset ya, mereka punya tim untuk riset behavior pengguna di Indonesia yang mungkin jarang kali nyimpen file-file yang gede gitu kan. Menurut gue sih kalau buat daily driver ya udah enak. Hampir semua HP udah enak kok kalau buat daily driver. Apalagi ini kan flagship, tentunya bakal lebih tangguh gitu teman-teman. Buat multitasking juga nggak nge-lag. Mau buka 2 app sekaligus juga aman, mantap gue bilang. Lalu bagaimana kalau buat main game? Oke, buat main PUBG Mobile kalau menurut gua Exynos itu masih kurang stabil. Tapi di Exynos 990 tentunya sudah banyak improvement yang dilakukan oleh Samsung ya teman-teman. Buat main PUBG Mobile udah lumayan enak ya kan. Kita ngadain close combat, kita turun tempat rame, sudah tidak terlalu nge-frame seperti Exynos lainnya. Buat yang penasaran sama grafiknya, udah buka rata kanan di HDR Ultra. Tapi gue saranin buat main di mode ekstrim aja agar lebih nyaman dan stabil tentunya. Kalau buat main Mobile Legends, udah kebuka HFR modenya dan resolusinya juga udah rata kanan. Di dalam Land of Dawn, gue udah coba War dan gak ada frame drop sama sekali. Kalau buat Mobile Legends, ini sangat playable. Samsung Galaxy S20 Ultra memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Seperti yang udah gue bilang di atas, smartphone ini mampu bertahan hingga 8 jam kalau dipakai seharian. Tentunya dengan pemakaian yang normal. Untuk pengisiannya udah support 45 watt fast charging. Tapi di dalam kotak kemasan kalian gak bakal dapetin charger yang support segitu. Ya, jadi kudu beli lagi deh. Untuk sektor kamera, Samsung Galaxy S20 Ultra ini memiliki 4 kamera belakang dengan konfigurasi 108MP wide angle, 48MP telephoto, dan 12MP ultra wide.
Ini udah didukung dengan OIS atau Optical Image Stabilizer yang bisa memudahkan kita untuk mengambil gambar serta video dengan stabil. Ini udah pakai 4 kali optical zoom dan 10 kali hybrid zoom. Jadi ini tuh bukan digital zoom ya teman-teman. Jadi gambar yang dihasilkan pun cukup memuaskan bagi gua. Dan ini adalah beberapa foto hasil jepretan Samsung Galaxy S20 Ultra. Menurut gua, kemampuan zooming smartphone ini berguna untuk menangkap objek yang sulit dijangkau. Tinggal pakai kemampuan zoomingnya aja. Tapi kalau untuk menggunakan 100 kali zoom itu mungkin cuma buat ngintip masa depan kita yang kelihatan kabur gitu. Untuk hasil perekaman video 4K itu dapat 60 fps dan stabilisasinya bekerja dengan baik. Serta saturasinya yang menurut gua itu emang akurat ya. Namun berbeda dengan kualitas video 8K yang cuma dapat 24 fps dan gambarnya terlalu kepotong. Jadi kita harus agak mundur nih buat dapetin frame gambar yang maksimal. S20 Ultra tidak dibekali dengan lubang jack audio 3,5 mm. Jadi kalau kalian ingin nyolok audio 3,5 mm, kalian membutuhkan yang namanya audio jack converter ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas masalah UI. Jadi Samsung Galaxy S20 Ultra ini udah dibekali dengan Android 10 berbalut Samsung One UI 2.1. Tampilannya itu emang clean ya kan. Tata letak ikonnya rapi, kaya dengan fitur-fitur keren, terus sama stabilannya. Di sini juga udah tersedia mode gelap dan support di berbagai aplikasi third party seperti WhatsApp dan Instagram. Buat kalian yang suka dengerin musik dan nonton film, Samsung Galaxy S20 Ultra ini udah dibekali dengan speaker yang stereo, jadi atas bawahnya itu nyala. Dan ini adalah hasil suara dari Samsung Galaxy S20 Ultra. S20 Ultra udah memiliki fingerprint di dalam layar dan gue udah coba tes kecepatan membuka smartphone ini emang sangat cepat meskipun tangan rada sedikit basah. Oke, baiklah teman-teman, itu adalah hasil ulasan gue tentang Galaxy S20 Ultra. Menurut gue smartphone ini sangat cocok buat teman-teman yang memiliki mobilitas tinggi sehari-harinya dengan smartphone. Apalagi kalian pecinta mobile fotografi dan para konten kreator. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di follow Instagram selular.tv agar kita semakin akrab.